Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, terus terang hari ini adalah kali yang kedua saya memimpin pelayanan yang WL-nya main keyboard. Saya karena latar belakang seorang penyanyi, maka saya sebenarnya mau menyanyi dulu sebelum saya khotbah. Mana yang main musik? Waktu pertama kali saya melayani itu di Freeport, Indonesia, di Tembagapura, yang WL sama dengan yang ada di sini. Om Timo punya anak ya? Ih, namanya siapa Pak Timo? Ayo, Bro Andre, kiringin Tante Dona ya. Oke, saya boleh nyanyi dulu? Ya, sementara Andre dan teman-teman lengkap dong. Yang main, boleh? Boleh? Nah, saya mau kesaksian sebentar ya Pak Timo. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan membawa saya ada kembali di kota Batam. Saya melayani Tuhan oleh kepercayaan Tuhan, menjadi gembala sidang di GPDI Getsemani, Lipo, Karawaci, Tangerang. Dan suami saya gembala di daerah Puri Indah, Jakarta Barat. Jadi ada panjang perjalanan kenapa kami suami istri menjadi gembala. Pokoknya saya bilang di balik proses Tuhan yang besar ada berkat besar. Nah, Bapak Ibu, saya melayani dan anak saya 5. Nah, itu dia. Nomor 1 cewek, nomor 2 perempuan, nomor 3 gadis. Artinya semuanya cewek 3. Nomor 4 dan 5 adalah kembar laki-laki. Dan mujizat Tuhan, dan saya sudah sempat bersaksi di mobil, dengan adanya anak kembar kami, orang ateis boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Sebentar saya akan lanjutkan dengan bagaimana kami merintis, bagaimana Tuhan mengangkat kami, bagaimana Tuhan mempermuliakan. Saya adalah seorang penyanyi Torsina Group yang Bapak Ibu suka dengar lagunya. Tak pernah Tuhan janji. Lagu-lagu baheula orang bilang. Orang-orang tua tahu di tengah ombak. Ya, masih ingat? Saya salah satu penyanyinya. Dan akhirnya saya menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala sidang. Puji Tuhan. Nada boleh? Ya, lagunya sudah Bapak Ibu tahu. Tapi saya kok heran. Tadi malam saya pulang, suara saya sudah tidak ada. Tadi pagi saya melayani masih ada. Dan saya percaya hari ini tetap ada. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah
Saya, Bapak Ibu, selalu merasakan bahwa hidup ini hanya oleh anugerah Tuhan. Beberapa kali saya divonis dokter. Beberapa kali saya diancam untuk diperkosa oleh orang-orang yang kita sudah tahu tidak mau ada pendeta masuk dan merintis, apalagi di daerah Banten. Saya pernah merasakan kendaraan kami, bannya sudah dicopot satu bot supaya saya celaka. Tapi malaikat Tuhan melindungi saya. Itu sebabnya saat saya masuk tempat ini, saya maaf bicara. Saya bukan berkata di tempat yang lain tidak ada hadirat Tuhan. Tapi saya merasakan begitu kuat hadirat Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu boleh tanya Bro Andre, seorang penyanyi kalau melihat musiknya bagus, biar dia punya suara parau, dia mau berusaha menyanyi. Sudah ya Andre ya? Oke, nanti sebentar. Insya Allah nanti saya biar ndak undang saya mau datang nyanyi di sini. Saya senang sekali waktu saya masuk, saya lihat Bro Andre. Saya punya anak 11 tahun, dia main drum. Kembar, yang satu main piano. Dan anak-anak saya 5 orang, yang satu jago piano sama dengan Andre. Yang 2 jago bass, yang 3 jago drum, yang 4 jago gitar, yang 5 pokoknya mereka pemain musik. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dan saya bangga Om Timo. Karena saya boleh melihat anak-anak Om Timo ada dalam pelayanan. Karena beberapa kali saya berkunjung, justru anak pendeta mabuk di luar. Justru tidak menopang pekerjaan Tuhan. Dari papa dan mama yang dipercayakan menggembalakan. Tetapi saya boleh ada di gereja ini. Saya memuji nama Tuhan. Gembala dan ibu rohani melahirkan keturunan yang ada di altar Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kepercayaan mimbar kepada saya hari ini Pak Timo dan ibu rohani. Makasih banyak. Dulu saya tahu Pak Timo ini ketua MD. Dan saya waktu itu anggota KP4 di zaman Om Max Wakaria. Dan sampai sekarang ini saya masih KP4 semua karena anugerah Tuhan. Mari kita membuka firman Allah Mazmur 28. Mazmur 28 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 28 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 bunyinya demikian. Terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan sama-sama bagi orang yang diurapinya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pasal ini ditulis oleh Raja Daud. Yang kita tahu bahwa Daud mengalami masalah demi masalah. Di mana Bapak Ibu tahu waktu Samuel mau datang di rumah ayahnya, Daud tidak diperhitungkan untuk dipamerkan di depan Samuel sebagai seorang raja pengganti Saul. Daud adalah anak yang ke-8, tapi dia tidak dianggap, tidak masuk hitungan terhadap ayahnya dan ibunya. Sehingga Daud pernah berkata dalam Mazmur juga, sekalipun ayah dan ibuku tidak
menghiraukan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Dia menulis ayat ini bukan karena kata orang Tuhan adalah kekuatan, tetapi dia mengalaminya sendiri bahwa Tuhan memang kekuatan dalam hidupnya. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang yang tidak dianggap padahal dia adalah anak yang cerdas. Seorang yang tidak dipedulikan hanya menjaga kambing domba ayahnya. Tetapi saat Samuel telah melihat semua kakak-kakaknya, Abinadab, Eliab, Syama, dan yang lain, maka Tuhan berkata, Samuel, bukan itu yang kupilih. Apa yang di depan mata itu adalah penilaian manusia, tetapi Tuhan menilai hati. Artinya Daud hatinya itu dinilai oleh Tuhan. Kisah 13 ayat yang ke-22 boleh ditampilkan. Setelah Saul disingkirkan, maka Tuhan mengangkat Daud menjadi raja. Kisah 13 ayat 22 menggantikan Saul. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, perhatikan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu tahu arti yang bahasa aslinya seorang yang berkenan di hati Tuhan adalah detak jantung Daud sama dengan detak jantungnya Tuhan Yesus. Dia berkenan. Detak jantungnya sama dengan Tuhan. Artinya Daud adalah orang yang memang dipilih oleh Tuhan. Sekalipun kita tahu dia pernah jatuh, tapi dia bangkit kembali dan diurapi lebih dahsyat lagi saat dia cepat sadar. Berbeda dengan Saul yang ketika ditegur dia melawan. Bapak Ibu, sekarang ini yang akan kita lihat adalah mengapa Daud menjadikan Tuhan sebagai kekuatannya. Bapak Ibu, kekuatan dalam bahasa Ibrani dipakai kata oze, yang artinya Daud kuat mentalnya. Katakan amin. Daud kuat fisiknya. Dan Daud kuat dalam soal keamanan. Bahkan dia kuat dalam iman. Jadi itu yang artinya kata oze. Yaitu Tuhan adalah kekuatan kita. Ketika Daud tidak dianggap, dia diangkat Tuhan menjadi raja. Ketika Daud sudah diurapi, dia tidak adakan kudeta terhadap Saul. Bapak Ibu, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita. Kapan kita merasakan kekuatan yang sama yang Daud peroleh dari Tuhan, kita alami dalam hidup ini? Bapak Ibu mau alami? Bagaimana Tuhan menguatkan kita? Bagaimana kita tidak berdaya? Mari kita melihat Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29. Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Oke. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Terus orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang pertama, untuk kekuatan yang
Daud alami, yaitu dari Tuhan kita pun alami, adalah saat kita merasa lelah dan tidak berdaya, dan kita lari ke alamat yang tepat. Katakan amin. Kekuatan itu kita akan peroleh saat kita lelah, merasa tidak berdaya, dan kita menanti-nantikan Tuhan. Saudara, masih ingat kita dengan 2 Raja-Raja 4, bagaimana seorang perempuan yang suaminya adalah seorang nabi, dan dia harus diperhadapkan dengan penagih hutang. Dan ketika penagih hutang datang, dia belum bisa membayar, dan mereka mengancam bahwa 2 anaknya akan menjadi budak. Saat itu dia tidak lari kepada orang kaya untuk pinjam duit atau minta duit. Dia tidak lari kepada keluarganya, tapi dia datang kepada alamat yang tepat, kepada seorang nabi yang diurapi yang bernama Elisa. Ada banyak kali kita salah alamat. Seperti lagu Ayu Ting Ting, salah alamat. Kita lupa bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Saat kita lelah, saat kita menghadapi hinaan, saat kita difitnah, saat kita tidak dianggap, mari carilah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, saudara. Amos pasal 5 ayat 4 dan 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Hidup ini dipakai kata caya, yang artinya saat kita mencari Tuhan, kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Saat kita mencari Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Saat kita mencari Tuhan yang sumber kekuatan, maka kita akan direstorasi oleh Tuhan. Kita akan dikoreksi oleh Tuhan. Ketika ada masalah, banyak dari kita langsung bilang, Tuhan, apa salah saya? Itu benar. Berarti Bapak Ibu siap dikoreksi. Dan ketika gembala Bapak Ibu menerangkan firman dan itu menyinggung, jangan ngambek. Jangan bilang, lapor Bu Gembala, saya nggak mau lagi melayani musik. Saya nggak mau singers lagi. Saya mundur dari pelayanan wadah. Kenapa? What happened? Oh, kemarin Om Gembala kayaknya ada pesan sponsor tuh. Dia khotbah singgung saya. Padahal firman Tuhan bilang, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat, salah satunya membetulkan kesalahan. Amin. Dia mengoreksi kita. Kalau firman Tuhan itu datang dan menyinggung, kita harus aminkan, Tuhan sayang kita semua. Sebab Tuhan menegur orang tua. Kalau itu maaf, anak angkat atau anak tetangga saat dia mencuri, biarin. Tapi coba kalau anak sungguhan, dia dengar, tuh tante di sekolah minggu anaknya tante ketiduran. Kenapa? Main handphone sampai jam 4 pagi. Maka kita akan hajar dia. Nak, mama hajar kamu, mama sentil kamu. Karena kamu tidur di sekolah minggu. Karena anak kita. Karena anak sungguh. Karena anak kandung. Demikian juga dengan Bapa di sorga. Kalau dia hajar kita, terima. Karena di balik hajaran itu ada berkat. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Colek kiri kananmu. Kalau dihajar, Tuhan sayang. Jangan marah gembala. Jangan ngambek. Papa aja yang ke gereja. Aku lagi pilek. Bohong pilek. Memang betul jadi pilek. Ma, aku ndak bisa ke gereja. Itu Om Gembala singgung katanya. Kalau jadi bapak-bapak mesti bertanggung jawab. Jangan-jangan
Om Gembala tahu saya belum bayar SPP anak saya. Marah karena Om Gembala singgung. Jadilah bapak yang bertanggung jawab. Tapi di sini manis semua ya Om. Manis semua. Di sini baik semua. Sudah senyum semua bapak-bapak. Senyum Pepsoden. Mar di luar sana sini banyak. Bapak Ibu, jadilah kita supaya mengalami kekuatan Tuhan. Kita harus benar-benar menantikan Tuhan dan datang pada alamat yang benar, yaitu Tuhan sumber pertolongan kita. Haleluya! Saat kita tidak berdaya, jangan marah sama Tuhan. Jangan berhenti melayani. Kalau sakitmu belum sembuh, kalau anakmu masih kasar, kalau suamimu belum sayang keluargamu, jangan ngambek. Tapi mari mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika ada khotbah, ada pujian penyembahan, hatimu angkat kepada Tuhan. Maka saat itulah saat engkau lelah dan tidak berdaya, kekuatan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Katakan amin. Paulus adalah seorang yang hebat. Dia saja cuman lewat. Dia saja cuman berdoa. Sakit orang sembuh. Tapi dia sampai akhir hidupnya ada duri dalam daging. Tapi dia bilang begini, cukuplah kasih karunia bagimu, kata Tuhan. Sebab di dalam kelemahan justru kuasaku sempurna. Bapak Ibu, kadang kalau kita tidak ada masalah, kita mulai lupa berdoa. Yang jujur bilang amin. Fasilitas semua ada. Tinggal tekan remote. Langsung naik di mobil. Sepatu kita tidak kena becek lagi. Tenang. Tidak ada ujian. Sekurang berdoa. Sekurang datang doa puasa. Sekurang bergumul. Makanya Tuhan kasih masalah. Supaya kita lihat ke atas. Amin. Seorang almarhum Ciputra. Dia bersaksi kepada kami semua waktu itu. Saat dia penuh dengan kekayaan berlimpah, dia selalu tunduk ke bawah karena berkat yang harus dia pungut. Dia lupa menoleh, mengangkat kepala kepada Tuhan. Saat Tuhan jatuhkan bukan lagi rupiah dan dolar, Tuhan jatuhkan batu, masalah. Ada kebangkrutan dalam salah satu perusahaannya. Dia angkat ke atas, baru dia sadar, Tuhan, kemarin kita terlena dengan berkat. Sekarang pada waktu Tuhan lempar batu, seorang Ciputra sadar bahwa sumber segala-galanya hanyalah Tuhan. Haleluya, boleh tepuk tangan buat Tuhan. Tidak ada yang dapat kita andalkan dalam hidup ini selain Tuhan Yesus. Orang tua yang kaya, keluarga yang hebat, mereka punya banyak warisan. Hanya dengan gempa bumi seperti Meksiko, hancur, orang Manado bilang. Hilang. Tetapi jika kita punya Tuhan sebagai harta yang indah, itu tetap untuk ada di hati kita. Dan alamat kita bukan mudah-mudahan sorga, tapi pasti sorga. Amin. Amin. Kita alami sukacita sorga dalam dunia. Dalam rumah tangga kita. Kita alami ketika kita melayani. Kita lagi memuji Tuhan. Ada WA masuk. Kita belum buka. Nanti selesai ibadah kita buka WA. Oh Tuhan. Aset kita bertambah. Utang kita dibayar orang. Sementara melayani Tuhan. Sakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Jadikan Tuhan kekuatan. Haleluya. Jangan jadikan hartamu kekuatan. Saya didik jemaat di Lipo Karawaci. Yang menurut SBY Amerikanya Indonesia.
Kami pernah memiliki jemaat 6 keluarga bule Amerika. Tapi sesudah ada masalah, mereka kembali ke Amerika. Karena mereka melihat ada banyak hal-hal yang ganjal di Indonesia. Mereka pulang. Mereka pamit baik-baik. Dan saya didik jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Jangan pernah menganggap kalau sudah kaya tidak mau ditegur oleh firman Tuhan. Jangan anggap karena banyak memberi di gereja, kasih mobil mewah untuk gembala, tidak boleh diatur. Dia yang harus atur gembala. Saya didik para pengerja cukup keras. Tidak boleh pengerja di tempat saya. Kalau ada wanita, ada perempuan, tidak boleh ada yang pacaran selama masa praktek. Tidak boleh pacaran dengan jemaat selama masa praktek. Kecuali sesudah 2 tahun, saya yang akan menjodohkan justru. Saya didik jemaat yang kaya. Bahwa bukan karena dia hebat. Bukan karena kekayaannya dia boleh mengatur gembala. Tapi dia harus ada dalam urapan Tuhan. Saya tidak akan bisa melawan jemaat yang ada dalam urapan Tuhan ketika dia usul. Walaupun dia hidup sederhana. Tapi walaupun dia kaya, kalau hidupnya tidak beres, jangan berani atur mimbar. Amin. Ada badai hidup. Ada persoalan. Ada tantangan. Jika Tuhan menjadi kekuatan, di tengah badai ada Yesus. Amin. Amin. Saat suami saya, dia salah urut. Tukang urutnya ceklek lehernya. Maka bantalan tulang, sumsum tulang belakangnya keluar dari bantalan. Dan dia harus dioperasi, dipakaikan titanium di lehernya. Jadi tahun 2006 itu saya mengalami ujian yang cukup berat. Saat jemaat kami belum banyak. Saat gereja di Lipo itu masih ngontrak. Saya harus dihadapkan dengan suami saya yang harus dioperasi. Karena dia tidak bisa lagi mengangkat tangannya. Dan kalau tidak dipakai titanium di lehernya, dia akan lumpuh total seumur hidup. Seperti artis yang sudah meninggal, Pepen namanya. Bapak Ibu, ketika dia selesai dioperasi oleh Dr. Eka di Siloam Hospital dekat rumah kami di Lipo Karawaci, dia disuruh sama dokter tidak boleh main badminton, tidak boleh main tenis meja, dia hanya bisa olahraga renang. Bapak Ibu, saya ingat kata ini. Waktu dia mulai, dia sudah lama berenang, dia sudah tahu berenang. Tapi waktu sakit dia penuh dengan ketakutan, trauma. Karena lehernya masih dipakai cervical sole. Jadi dia turun. Saya menyewa guru les renang. Waktu dia sedang diajar. Dia karena trauma baru operasi. Tidak bisa berenang di kolam renang. Dia selalu tenggelam. Sampai gurunya bilang begini. Bapak, konsen lihat mata saya. Bapak tenang saja. Kemudian bapak saya akan latih mengapung di atas kolam renang ini. Pertama tidak jadi, tetap tenggelam. Tapi ketika dia mulai tenang, dia bisa mengapung di atas kolam renang. Penting dalam hidup kita, tetap tenang dengan Tuhan. Bagaimana kita mau tenang kalau kita khawatir? Katakan amin. Bagaimana kita mau tenang hadapi badai kalau kita masih hitung-hitung, saya punya abang, dia punya perumahan mewah. Saya punya kakak, dia punya showroom mobil. Bagaimana Tuhan menolong kita sempurna kalau kita masih menomorduakan dia. Tetap tenang saja, amin. Saya tahu Bapak Ibu ada air mata hari ini. Ada beban pergumulan yang Bapak Ibu bawa. Saya pun sementara mengalami pergumulan. Tetapi saya tahu firman Allah datang. Bukan untuk Bapak Ibu sekalian. Tetapi untuk saya juga. Belajar tenang. Dan tetap percaya. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir. Kapan
kita merasakan kekuatan Tuhan itu? 2 Tawarik pasal yang ke-16. 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9. Yuk, boleh operator? 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Sama-sama. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Sampai di sana. Bersungguh hati terhadap Tuhan, Dia mampu limpahkan kekuatannya. Limpah itu artinya luber, keluar dari dalam gelas. Melimpah artinya berkat kita akan banyak jika kita segenap hati dengan Tuhan. Bapak Ibu tahu segenap hati dengan Tuhan? Layani musik dengan segenap hati. Lakukan tugas Om Gembala dan Tante dengan segenap hati. Cintai istrimu dengan segenap hati, jangan selingkuh. Cintai suamimu dengan segenap hati, jangan ada pria lain. Ibadah dengan sungguh-sungguh dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara, segenap hati bicara tentang integritas kita. Ya, di atas ya. Jangan kita goyah terhadap kepercayaan kepada Tuhan. Jangan kita nomor duakan Tuhan. Jangan. Rumah tanggamu pasti akan diberkati jika kita mengutamakan Tuhan. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Segenap hati. Kalau berdoa, berdoa sungguh-sungguh. Jangan lagi berdoa, masuk WA, lagi kepenuhan Roh Kudus. Ada yang buka WA. Saya tidak melarang Bapak Ibu untuk pakai handphone jadi Alkitab. Tapi saya seperti gembala di sini menyiapkan Alkitab. Jadi kalau ada jemaat lupa bawa Alkitab, saya siapkan 100 Alkitab di gereja kami. Harus buka Alkitab. Karena apa? Iblis suka masuk. Ketika kita baca Alkitab, masuk YouTube. Apa namanya? Seks. Masuk YouTube artis. Masuk YouTube berita Sambo. Sampai kita lupa kita lagi ada dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah tidak sungguh-sungguh. Bapak Ibu tahu, saya banyak sekali diserang balik. Di kepulauan-kepulauan yang saya masuk itu, saya seorang wanita. Saya banyak melihat orang terbang karena magic. Saya pernah akan dibawa untuk terbang, tapi Allah melindungi saya. Roh itu yang ada di teritorialnya pulau itu, dia tidak masuk, tidak bisa mengangkat saya karena ada 4 malaikat yang dia lihat. Dan akhirnya dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara manusia saya bisa tenang di Lipo. Saya punya fasilitas. Saya tidak usah menginjil. Jemaat masih mampu kasih makan kami. Tapi menjadi penginjil bukan pilihan dona tampi, tetapi panggilan Allahi. Anak-anak saya suka khawatir. Mama mau terbang lagi ya. Mama kok mau ke pulau itu ya. Mama harus lebih berhati-hati. Jaga makan. Saya pernah akan diracunin di Malaysia. Bapak Ibu tahu, saya sedang menginjil. Kemudian saya dinginepkan di satu hotel. Tiba-tiba saya haus sekali di ballroom itu. Natal orang-orang Kristen yang ada di Malaysia, di Kuala Lumpur. Saya diundang untuk datang semua denominasi gereja. Saya naik ke kamar saya. Ternyata di kamar itu ada orang yang sudah taruh racun di dalam gelas yang kelihatan seperti Coca-Cola. Saya biasanya kelar khotbah langsung ganti baju karena saya menghindari jangan sampai paru-paru basah. Bapak Ibu tahu, saya naik lift menuju ke kamar saya.
Ada yang berbisik, jangan buka kulkas. Saya haus sekali. Sepertinya tidak bisa dilawan haus saya. Saya buka kulkas. Waktu saya buka kulkas, betapa enak kita tanpa kontrol. Saya tanpa ingat bahwa saya ada di daerah yang tidak boleh sembarang memberitakan tentang Yesus. Ada yang marah ke saya. Bapak Ibu tahu, saya mau pegang gelas itu. Saya berpikir ini pasti Coca-Cola dari hotel. Saya haus. Dan itu kan normal toh Om. Kalau kita mau minum dari kulkas hotel. Itu fasilitas. Tapi saat saya memegang, gelas itu pecah. Dan yang keluar bukan air Coca-Cola. Tetapi darah kental manusia. Saya kaget. Kok ada orang yang berbunyi lari. Dia berpikir saya sudah out. Tidak akan pulang ke Indonesia lagi. Tidak akan pulang ke Lipo Karawaci. Padahal saya lihat sendiri Allah bekerja. Dalam firman Allah kita tahu. Kalau kita minum racun, racun itu tidak akan mematikan kita. Kita akan dapat memegang kalajengking karena kuasa Tuhan. Hari itu saya nyatakan di hotel itu. Saya takut mundur jadi penginjil. Sebab Tuhan beserta dengan saya. Haleluya. Haleluya. Kalau saya ada waktu diundang ke pulau atau di kota besar. Saya tidak mau tolak. Karena penginjilan ini adalah panggilan dalam hidup saya. Waktu saya mau pegang, dia jatuh. Pecah gelasnya, darah gumpal jatuh. Mereka kira saya sudah mati. Waktu saya selesai ganti baju, selesai saya menangis ke Tuhan. Kenapa saya memberitakan tentang engkau, tapi saya mau diracunin. Tuhan cuma bilang, ini bukti aku menyertai engkau. Saya balik ke tempat ballroom Natal itu. Yang racunin saya kaget. Dia ikutin, dia sampai ketakutan. Saya panggil. Kenapa Mbak takut? Dia gemetaran. Saya dibayar untuk meracuni evangelis Pastor Dona. Saya ketakutan Bu Dona. Saya ketakutan ternyata dia orang Indonesia. Yang dulunya orang Kristen. Tapi tinggalkan Yesus. Dia tersinggung karena saya sempat menyinggung. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan selain nama Yesus. Tersinggung dia. Dan akhirnya dia balik jadi orang Kristen. Dia balik ke Manado. Bayangkan orang yang meracunin saya bisa terima Yesus. Asal apa? Segenap hatilah melayani Tuhan. Jangan lihat PK kalau melayani. Ada PK puji Tuhan. Enggak ada PK Pantekosta itu melayani Tuhan yang kasih upah. Amin. Kalau ada PK, puji Tuhan. Saat belum ada PK, puji Tuhan. Karena semua yang kita peroleh, suara baik, kita khotbah baik, bukan karena kita hebat, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Tutup Alkitabmu. Tutup Alkitabmu. Hari ini Tuhan kasih lagi kita kekuatan. Bahwa ketika kita lelah, ada Tuhan kekuatan. Amin. Ketika kita tidak berdaya dan tetap tenang, tidak khawatir, maka kita dapat kekuatan. Dan yang terakhir, kita harus segenap hati dengan Tuhan. Ikut Tuhan bukan berarti tidak ada salib. Setiap hari kita harus memikul salib. Amin. Salib apa? Salib mungkin kita kekurangan beras. Salib mungkin kita tidak ada kolektor lebih. Salib mungkin ada sekolah kita belum terbayar. Salib kita difitnah. Salib kita dicekal. Salib kita dihina, disisihkan. Tetaplah segenap hati dengan Tuhan. Haleluya. Nada F, haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan. Mari boleh singers naik. Mari semua kita menyembah Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatannya seperti Daud. Saat dia tidak berdaya. Saat Absalom
Absalom anaknya kudeta. Saat bapaknya tidak menghitung dia. Saat Saul berkata, apakah engkau akan menang? Karena Goliat sejak muda sudah prajurit. Tapi akhirnya dia menang. Karena dia menjadikan Tuhan adalah kekuatan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pembunuh. Mari bangkit berdiri dalam hadirat-Nya. Satu-satunya yang kuandalkan. Yes Lord. Percaya, maka engkau dapat kekuatannya. Yes. Haleluya. Satu-satunya andalkan. Amen. Dia Tuhan memberkati. Haleluya. Jemaat Tuhan, hari ini adakah yang sakit? Adakah yang baru divonis dokter? Adakah beban berat yang suamimu tidak tahu atau istrimu tidak tahu? Yesus, kekuatan itu ada di sini. Saya tergerak, Bapak Ibu menjaga jarak, maju ke depan, tetap pakai masker. Dan Bapak Ibu alami bahwa di tempat ini Tuhan sedang mencurahkan kekuatannya. Ini adalah rumahnya. Dia sanggup menyembuhkan engkau. Keluar dari gereja ini engkau tidak sakit lagi. Engkau sedang difitnah, engkau sedang dihina, engkau ada kekurangan atau masalah ekonomimu berat, maju dengan iman. Satu-satunya yang kuandalkan. Jangan malu. Oh Jesus, sumber kekuatan, sumber harapan, sumber yang tidak bisa berlutut berdiri saja, yang bisa berlutut tidak apa.
cepat duduk dengan iman. Percaya, sembuh, selesai masalahmu. Ya lama siki ya lama siki. Pura ya lama seka ya laya si. Yesus, Yesus, sembah Dia. Panggil namanya. Semua pelayan altar, panggil namanya. Wadatakaya lamas, kiaraya sa, wiraja kaso, waisikiola. Terus sembah Dia. Adakah hatimu mulai khawatir, mulai kurang percaya? Roh Kudus ada di sini. Dia kembalikan kita. Bapak tetap jadikan Tuhan kekuatan. Saya beri waktu 2 menit. Engkau cerita apa yang engkau butuhkan hari ini. Ceritakan. Apa bebanmu? Apa masalahmu? Cerita kepada Yesus. Jesus, we worship you. We praise you. Cerita ke Tuhan. Dia sedang memelukmu. Dia menjadi pendengar yang terbaik ketika engkau berseru kepadanya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan di dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, singar nyanyi, ku sembah ya tak kasih. Waya sonas, waya musik, wati asionas, kia cakaya
kami semua jemaat Tuhan di tempat ini. Kami boleh merasakan kekuatan yang baru, semangat pemulihan di tengah-tengah kami semua. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang luar biasa. Tuhan menjamah kami, Tuhan berbicara kepada kami. Apa yang sudah kami dengar melalui hamba-Mu, setiap firman yang disampaikannya memberkati kehidupan kami. Ajar untuk kami boleh sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Kami rindu kehidupan kami senantiasa berkenan di hati Tuhan. Jadikan kami semua Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan, pengurus-pengurus gereja, kami semua aktivis gereja, senantiasa memiliki satu kehidupan yang berkomitmen di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kuasa kegelapan tidak tinggal diam dengan tekad kami, dengan kerinduan hati kami, tapi kami percaya kepada Tuhan. Roh Kudus memagari kehidupan kami, memampukan kami, memberikan kami kesanggupan untuk kami boleh sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, lebih dari hari-hari yang lalu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kehadiran Tuhan memberkati kehidupan kami siang hari ini lewat hamba-Mu yang Tuhan utus dari tempat yang jauh, menjadi berkat bagi kami semua. Pakai terus kehidupan hamba-Mu Pendeta Ibu Dona Tampi ke dalam tangan kuasa Tuhan, dimanapun beliau pergi dan berada, mengabarkan berita baik, kabar baik. Tuhan senantiasa menyertai dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan, mengaku Yesus adalah juru selamat, dan tidak ada satupun di bawah kolong langit ini mengaku bahwa Engkau adalah juru selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Setiap persembahan-persembahan yang akan dibawa oleh umat-umat Tuhan, persepuluhan milik Tuhan, persembahan gerbu, apapun bentuknya Tuhan, tolong kepada kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, senang mendengarkan firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kepada setiap kami, jemaat Tuhan yang ada, tahu memberi sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur, beralaskan doa sembahyang kami, memberikan korban-korban persembahan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.